Kabar prihatin menggetarkan dunia musik di awal tahun 2016 ini. Bagaimana tidak? Musikus senior Benny Panjaitan dikabarkan terbaring lemah di rumah sakit akibat menderita penyakit stroke yang menyerang secara tiba-tiba di bulan Desember 2015 lalu. Tak ayal, kini pentolan band legendaris Panburst tersebut terbaring lemah di atas tempat tidur rumah sakit dengan pemandangan mengejutkan. Pasalnya sosok Benny yang biasa segar dan berisi, kini terlihat mengalami penurunan berat badan drastis, begitu kurus dan lemah. Sakit apa? Sakit stroke. Kamu anak berapa? Aku anak ketiga. Kalau ngedenger bisa, tapi kalau pertama kali tuh ngerespon belum. Pas 2 hari atau 3 hari kemudian dia baru bisa ngerespon, tangannya tuh kayak bergerak-gerak. Kalau misalkan kita bilang, Papa nih Pak, nih Owi gitu. Terus Papa tuh tangannya tuh kayak megang tangan aku, seakan-akan tuh aku nggak boleh pergi gitu. Memang penyakitnya berulang. Jadi ada perembesan darah di otak ya. Itu yang menyebabkan kesadarannya berkurang. Kalau dibilang tingkat kesadarannya labil, tapi responnya ada gitu loh. Jadi ada beberapa orang yang sepanjang hari Selasa kemarin ya, sampai Rabu siang yang menyentuh dia lalu bilang, "Bang, cepat sembuh ya." Ya, acungkan jempol gitu loh. Artinya ada respon. Nah, respon itu hilang lagi. Waktu hari Kamis, hari kedua ya masih bisa bergerak. Hari Kamis kemarin sore responnya udah nggak ada seperti yang begitu gitu. Makanya kan kita berharap ada kemajuan ya, tapi ternyata udah itu masih stagnan gitu sampai hari ini gitu. Kondisi Benny Panjaitan yang hingga kini masih labil itu pun tak pelak menjulangkan tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Benny Panjaitan. Diakui anak, adik serta teman-temannya sebagai pria yang rajin menerapkan gaya hidup sehat. Mengapa pria berusia 69 tahun tersebut bisa mendadak terserang stroke? Masih kerap aktif melakukan show di sederet titik daerah di Indonesia dengan bendera band Panburst. Benarkah Benny Panjaitan terlalu memaksakan diri sehingga jatuh terserang penyakit stroke? Pokoknya dia hidupnya paling sehat deh daripada yang lain. Kalau yang lain kan habis bangun tidur ya udah ngapain kek gitu. Kalau Papa sih kebiasaannya enggak, Papa nggak ngerokok orangnya. Dia pokoknya hidupnya tuh 100% sehat banget. Om Benny orang yang tertib sebetulnya ya sejauh ini, makanya kita juga heran kok dia kena serangan lagi gitu ya. Dia menjaga betul pola makannya, olahraga, artinya dalam keadaan yang tidak berdaya sekalipun dia berusaha untuk fisioterapi ya, berdiri duduk lewat disiplin orangnya. Terapis yang dilakukan berkala datang ke rumah. Artinya setiap minggu dia pasti ada kegiatan gitu. Saya sendiri juga bingung kenapa orang setertib Papa tuh bisa kena stroke gitu. Tidak. Olahraga tuh bisa 2 kali, Mas. Habis lari pagi, ambil ke rumah sepeda, lari lagi main sepeda. Bisa begitu dia. Itu makanya saya bingung, mungkin darah tinggi kali. Pantangan sih dia nggak begitu, dia di pikiran dia. Kebanyakan kalau berpikir terlalu berat itu langsung nyerang ke ininya dia, karena ada hipertensinya dia, ada darah tingginya. Dia sempat panggil saya, dia bilang katanya om saya masuk rumah sakit gitu. Masuk rumah sakit, adiknya beliau yang paling kecil Bang Sido. Saya bilang, udah nggak usah dipikirin Pak gitu, karena kan memang dalam kondisi beliau gitu nggak bisa mikir banyak-banyak, pikirannya mesti yang tenang gitu. Saya tenangin, saya bilang udah nggak usah dipikirin Pap gitu, kita ngobrol-ngobrol aja. Terus aku keluar sebentar, nggak berapa lama, setengah jam balik ke sini, kondisinya mulai ini kayak orang stres gitu. Kenapa Pap? Sakit ya? Bilang gitu. Saya lihat kondisinya nggak membaik gitu, malah agak drop. Akhirnya dengan inisiatif saya panggil ambulans, langsung bawa ke rumah sakit. Ternyata benar serangan lagi gitu. Kini hanya doa dan harapan yang bisa digalang oleh keluarga agar Benny Panjaitan bisa kembali pulih dari serangan stroke yang mengguncang kondisi kesadaran dirinya labil, terutama bagi putri bungsunya yang masih kecil dan tak henti merindukan sang ayah seperti berikut ini. Yang aku kangenin tuh ya aku kangen banget sama Papa. Aku suka cerita sama Papa. Aku tuh butuh banget inian Papa, seorang Papa masih membutuhkan lah gitu buat rumah sama keluarga. Keinginan Papa pastinya Papa pengen sembuh, terus Papa pengen kumpul sama keluarga lagi, terus Papa juga pengen
menghabiskan waktu sama keluarga pastinya. Pemirsa, doain Papa ya, semoga Papa bisa cepat sembuh, cepat pulih dan bisa kembali lagi ke rumah dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya lagi. Mohon dukungannya ya, mohon doanya, semoga Papa cepat sembuh. Menyayangi beliau, saya mohon doanya biar Bang Benny cepat bisa sehat kembali dan paling tidak bisa pulang kembali deh, berkumpul bersama-sama lagi. Aku harus nikah sama pribumi. Mengangkat realitas serius berupa diskriminasi di tengah masyarakat ke layar lebar yang dikemas secara komedi, itulah yang ada di film berjudul Ngenes. Film yang berangkat dari pengalaman nyata komika Ernest Prakasa yang disadur dari buku tulisannya sendiri berjudul sama. Film Ngenes seperti mengajak publik untuk menertawakan persoalan yang dihadapinya agar tidak mengendap menjadi stres. Film Ngenes menjadi film komedi pertama yang dibintangi Morgan Oey yang berperan sebagai Patrick dengan karakter antitesis dari karakter Ernest Prakasa. Peran di sini sebagai Patrick. Patrick ini antitesis dari karakternya Ernest gitu. Jadi sangat menantang sih karena ini pertama kali gua main di film dengan genre komedi. Jadi ya udah, ayo gitu. Kenapa Ngenes? Kenapa Ngenes? Karena ya seperti tagline ini, kadang hidup perlu ditertawakan gitu. Jadi emang garis besarnya waktu Ernest ngajakin gua sama semua pemain gitu ya, kita bikin project Ngenes ini karena itu kita ngambil filosofi Ernest, yaitu kadang hidup tuh perlu ditertawakan. Jadi nggak, kalau misalnya garis besarnya secara keseluruhan tentang etnis Tionghoa gitu kan, etnis Tionghoa di Indonesia. Jadi kita lebih ke yang ya ngapain sih kita meratapi nasib gitu, ataupun misalnya miris, ya udah kita bikin aja happy gitu. Ya udah kita tertawain aja gitu. Pemain-pemainnya kita macam-macam, ada yang memang dari awal udah gue pengen tokoh sini nih kayaknya pasnya dia nih gitu, kayak Morgan. Memang dari awal gue saat nulis skenario Patrick itu kebayangnya Patrick itu yang berani memang Morgan gitu. Hijrah dari drama ke genre komedi tentu menjadi tantangan tersendiri buat mantan personel boyband Smash Morgan. Tapi tantangan Ernest Prakasa lebih berat lagi, karena selain menjadi sutradara, ia juga sebagai pemeran utama film Ngenes. Ernest memerankan dirinya sendiri dengan kisah hidupnya sendiri sebagai pria berdarah Tionghoa yang hidup dalam ketakutan karena adanya sikap diskriminatif dari mayoritas masyarakat. Terlibat dalam proyek Ernest ini, yaitu Ngenes Movie, itu ya satu tantangan buat gua. Ya, gimana sih caranya untuk nyampein jokes yang ada di line gua, ada di dialog-dialog gua, tapi guanya tetap ya istilahnya nggak jayus gitu. Kesulitan terbesar karena main sambil nyutradarain, sementara mainnya juga kebetulan peran utama, jadi capek sih. Capek banget, main juga ngedirect juga gitu. Bagi energi, konsentrasi, jadi secara fisik, secara mental tuh benar-benar terkuras habis lah untuk film ini, benar-benar gila gitu. Sukanya ya kemarin kita 3 hari udah roadshow ke Semarang, Jogja, Bandung, ngelihat reaksi penonton, ketawa bareng di dalam teater sih rasanya ya capeknya hilang lah semuanya. Oke, jangan lupa saksikan film Ngenes tayang serempak di bioskop mulai 30 Desember 2015. Aku harus nikah sama pribumi. Ini Ernest. Yang sipit kan? Maksud gue yang matanya minimalis. Gue mendingan dihina daripada dilupain. Api yang kecil itu lebih mudah dipadamkan daripada api yang terlanjur membesar. Makanya kamu jangan main api, nanti bisa terbakar api asmara. Bapak saya ada pesan antar nomor teleponnya nih, merki nih. Punya bokap gua. Pesan nih. Cina ya? Apa? Siapa tahu dia orang Arab, tapi berwajah Oriental. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di SCTV, selalu teristimewa.